Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman wa alhiqni bis salihin. Pada kesempatan kali ini Mister akan mengucapkan apa kabar buat kalian. Semoga kalian selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang mata pelajaran fikih. Tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah yakni jamak dan qasar. Oke. Langsung saja kita masuk kepada pembahasan. Salat jamak. Salat jamak itu pengertiannya untuk versi di PPT adalah salat yang dikumpulkan. Artinya dua salat fardu dikerjakan pada satu waktu. Contohnya misalnya salat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur atau waktu asar. Untuk versi yang di buku paket adalah salat jamak itu menggabungkan dua salat dalam satu waktu. Itu versi yang di buku paket. Nah, salat jamak boleh dilakukan apabila pertama dalam perjalanan atau disebut dengan musafir. Yang kedua, dalam keadaan hujan lebat bagi yang biasa. Yang ketiga, dalam keadaan sakit. Untuk versi yang di buku ada sebab-sebab kita membolehkan salat jamak. Yang pertama safar, kedua sakit, ketiga haji, keempat hujan, kelima timbunan lumpur, yang keenam angin dingin yang bertiup kencang, yang terakhir adalah keperluan darurat yang mendesak. Itu kita diperbolehkan untuk salat jamak untuk versi yang di buku paket. Kita di PPT saja yang lebih ringkas. Yang pertama, dalam perjalanan ataupun musafir. Boleh kita melakukan jamak ketika dalam perjalanan. Misalkan jarak kita minimal itu adalah 85 km. Di sini ada perselisihan antara ulama tentang jarak. Ada yang bilang 83 km, ada yang bilang 85 km. Boleh pilih salah satu dari itu. Nah, yang kedua, dalam keadaan hujan lebat. Ya. Kalau dalam keadaan hujan lebat, menjamak salat disebut juga jamak mator. Atau jamak mator itu apa? Menggabungkan antara dua salat karena sebab hujan. Yang ketiga, dalam keadaan sakit. Tadi syaratnya hujan lebatnya itu benar-benar hujan lebat, bukan hujan yang gerimis saja, ya. Ketiga adalah dalam keadaan sakit. Nah, sakit merupakan salah satu sebab yang membolehkan kita untuk menjamak salat. Akan tetapi tidak semua sakit menjadi penyebab seseorang untuk menjamak salatnya. Hanya sakit yang memang menyulitkan seseorang untuk salat di setiap waktunya. Itu syarat sakit boleh melakukan jamak apabila sakitnya itu memang yang menyulitkan seseorang untuk sholat. Nah, dalil sholat jamak. Dalil sholat jamak bisa dilihat di halaman 18 di bukunya. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza irtahala qabla an tazigha syamsu akhara az-zuhra ila waqtil ashri summa nazala fajama'a bainahuma fa in zaghat syamsu
qabla ayyartahila shalla zuhra summa rakiba. Artinya apa? Apabila Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berpergian sebelum matahari tergelincir, maka ia mengakhirkan sholat zuhur sampai waktu asar. Kemudian ia berhenti lalu menjamak antara dua sholat tersebut. Tetapi apabila matahari telah tergelincir sebelum ia pergi, maka ia sholat zuhur terlebih dahulu, kemudian baru naik. Itu adalah dalil sholat jamaah. Oke, kita masuk macam-macam sholat jamaah. Nanti sholat jamaah terbagi dua, ada sholat jamaah takdim, ada sholat jamaah takhir. Yang pertama kita akan bahas sholat jamaah takdim. Sholat jamaah takdim adalah dua sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu yang pertama. Atau definisi yang lain, jamaah takdim adalah menggabungkan antara dua sholat seperti sholat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu sholat zuhur, atau sholat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu sholat maghrib. Syarat jamaah takdim, yang pertama mendahulukan sholat yang pertama, kemudian sholat yang kedua. Niat jamaah pada waktu mengerjakan sholat yang pertama, berturut-turut antara sholat yang pertama dan yang kedua. Itu syarat kita melakukan jamaah takdim. Cara mengerjakan sholat jamaah takdim, langsung saja. Contohnya, apabila seseorang hendak mengerjakan sholat takdim zuhur dan asyar, maka terlebih dahulu harus mengerjakan sholat zuhur pada waktu zuhur dengan niat jamaah takdim. Setelah itu baru mengerjakan sholat asar. Demikian juga jika hendak mengerjakan sholat jamaah takdim maghrib dan isya, maka harus mengerjakan sholat maghrib terlebih dahulu, kemudian sholat isya. Itu adalah kaifiyat atau tata cara mengerjakan sholat jamaah takdim. Yang kedua, macam-macam jamaah adalah sholat jamaah takhir. Sholat jamaah takhir ialah dua sholat fardu yang dikerjakan pada waktu sholat yang kedua. Definisi yang lain, jamaah takhir adalah menggabungkan antara dua sholat seperti sholat zuhur dan asar pada waktu asar dikerjakan, atau sholat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu isya. Sedangkan syaratnya untuk jamaah takhir adalah dimulai dengan sholat yang pertama atau kedua, berniat untuk menjamak sholat takhir berurutan atau langsung antara dua sholat. Langsung saja kita masuk sekarang kepada sholat qashar. Sholat qashar ialah sholat yang diringkas. Artinya sholat fardu yang 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Sholat yang dapat diqashar yaitu sholat apa saja? Sholat zuhur, asar, dan isya. Sedangkan sholat subuh dan maghrib tidak boleh diqashar. Kenapa sholat maghrib dan dan subuh tidak boleh diqashar? Alasannya karena jika diqashar sholat subuh, kan qashar tadi apa definisinya? Meringkas. Yang 4 jadi 2. Nah, kalau subuh sudah 2 rakaat, kalau diringkas jadi 0 dong. Nah, maka itu tidak diperbolehkan. Kalau maghrib, kenapa tidak bisa diqashar? Karena maghrib jumlah rakaatnya 3 bukan 4. Kalau diqashar jadi setengahnya, 1/2. Nanti gimana tahiyatnya? Gimana cara sholatnya nanti? Masa 1/2? Kan susah. Oleh karena itu sholat subuh dan maghrib tidak bisa diqashar atau tidak boleh diqashar. Sholat qashar boleh dilakukan apabila pertama dalam perjalanan jauh. Nah, ini biasanya perjalanan jauh ini tadi jaraknya itu ada perselisihan antara 83 ataupun 85 km. Tapi boleh ambil salah satunya saja. Yang kedua, syaratnya perjalanan bukan untuk pekerjaan maksiat. Iya. Kalau kita niat melakukan perjalanan, nanti kita pengen sholat qashar tapi niatnya bukan semata-mata perjalanan doang, ada pekerjaan maksiatnya. Nah, itu tidak boleh. Contoh, kita misalkan pengen jalan-jalan, niatnya emang pengen jalan-jalan main-main doang, kayak happy-happy, jalan ke tempat-tempat maksiat. Nah, itu tidak boleh.
Yang ketiga, sholat yang dikosor adalah sholat yang tunai. Dalil sholat kosor. Nah, dalilnya apa sih? Surat An-Nisa ayat 101. Mister bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taksuru minas shalah in khiftum an yaftinakumul ladina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Itu adalah dalil Al-Quran yang menerangkan tentang sholat qashar. Ada di surat An-Nisa ayat 101. Bisa kalian lihat nanti. Arti dari surat tersebut apa? Apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sholat jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Cara mengerjakan sholat qashar atau kaifiatnya. Cara mengerjakan sholat qashar seperti sholat biasa, ya kan? Sholat biasa, perbedaannya dalam niat saja, yaitu dengan niat qashar dan dikerjakan dengan meringkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sholat qashar dapat dikerjakan dengan jamak asalkan harus disertai dengan niat qashar dan jamak. Sholat jamak qashar. Nah, sholat jamak qashar adalah sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan 2 waktu sholat dalam 1 waktu dengan jumlah rakaat yang diringkas. Contoh, langsung kita ke contoh saja biar kalian paham. Cara mengerjakan sholat jamak qashar. Cara mengerjakan sholat jamak qashar seperti sholat biasa, yaitu dengan digabung dan meringkas sholat yang 4 menjadi 2 rakaat. Dilaksanakan dalam 1 waktu. Misal nih, sholat zuhur dilaksanakan sekaligus dengan waktu asar dengan cara diringkas, yakni menjadi 2 rakaat zuhur, 2 rakaat untuk asar. Oke. Pembahasan telah selesai. Mudah-mudahan apa yang Mister sampaikan bisa kalian pahami, bisa kalian simak dengan baik-baik, dan bisa kalian realisasikan atau kalian bisa implementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Bisa kalian praktekkan deh. Kalau misalkan kalian lagi melakukan perjalanan kah, lagi hujan lebat kah, lagi sakit kah, nah bisa kalian lakukan nih, karena jamak ini adalah rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala atau keringanan yang Allah berikan kepada manusia. Untuk sekian, Mister akhiri pembahasan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Cukup sekian dari Mister, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.